malam hari ini kita boleh merayakan Natal dengan tema yang sangat indah, yaitu Immanuel. Ya, Immanuel adalah bahasa Ibrani yang berarti Allah beserta, Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, Natal bicara tentang Allah hadir di tengah-tengah manusia yang harusnya divonis untuk mengalami kebinasaan dan maut selamanya. Tapi Natal bicara Allah mau repot. Dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan surga yang mulia, dia mau turun ke dunia untuk hidup bersama-sama dengan manusia yang berdosa, hidup dalam rupa manusia, hidup di antara orang manusia berdosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, dia lahir dan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dia Allah yang menyertai kita, bukan hanya bicara setelah Yesus lahir baru Allah menyertai kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita renungkan bagaimana firman Tuhan di Perjanjian Lama juga, Tuhan menyertai bangsa Israel dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan atas umatnya tidak pernah berhenti. Nah, demikian juga dengan kehadiran Yesus yang disebutkan di sana Immanuel. Dia Allah yang menyertai. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sendiri merasakan bagaimana susahnya hidup manusia karena dia menjadi manusia. Ya, dia sempat mau dibunuh oleh Herodes. Ya, dia dilarikan ke sana ke sini, bayinya terancam nyawanya akan dibunuh Herodes. Yesus pernah merasakan bagaimana dikhianati, dikecewakan, sedih, marah, takut, dihina, ya, dicaci, dianiaya. Yesus merasakan itu semua. Jadi Yesus Allah yang menjadi manusia memahami kondisi kita masing-masing sebagai manusia. Dan bicara tentang menyertai, itu adalah keberadaan Allah. Dia ya Allah yang maha hadir, dia menyertai. Nah, saya sangat kagum Bapak Ibu dengan satu kisah, ya, PowerPoint-nya bisa di berikutnya, tentang satu kisah di mana Yesus berjalan. Next, ya, Bapak Ibu, sebelumnya, ya, waktu murid-murid disuruh Yesus untuk berjalan lebih dulu, ya, berjalan dulu untuk pergi ke pantai dan naik ke perahu. Dan waktu itu Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus naik ke atas bukit dan Yesus berdoa. Itu sudah malam hari. Tapi jam 3 dini hari, di tengah malam jam 3, murid-murid sedang dalam bahaya. Pada saat itu Bapak Ibu, saya sangat terharu dengan kisah ini. Itu kan lagi enak-enaknya orang tidur dan istirahat, apalagi Yesus habis mengajar, melayani, dan dia berdoa di tengah malam. Tapi waktu murid-muridnya ngalamin badai, murid-murid dalam bahaya, Yesus Allah Immanuel itu dia hadir. Dia mau datang. Murid-muridnya sedang ada di tengah laut. Dia mau dengan caranya dia berjalan di atas air untuk menghampiri murid-muridnya yang sedang dalam bahaya. Dan dia menghampiri mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu, ini satu kisah yang maknanya sangat dalam sekali. Di tengah-tengah mara bahaya, Yesus mau hadir sekalipun di tengah malam gelap dini hari enak-enaknya orang tidur. Yesus mau repot untuk hadir, menyertai, mendampingi, dan bahkan menolong umat murid-muridnya. Demikian juga dengan kita umatnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian juga waktu Yesus mati dan Yesus bangkit, itu hari juga lagi pada waktu hari sudah malam. Murid-murid sedang dalam ketakutan, mereka dalam sebuah ruang dan mereka mengunci semua pintu. Dan firman Tuhan mencatat pada waktu itu. Jadi pada waktu murid-murid dalam ketakutan, mereka mengunci pintu mereka. Pada waktu itu Yesus datang dan berdirinya di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus Allah yang hadir, ya, dengan tubuh yang baru, ya, tubuh baru. Yesus walaupun
pintu semua terkunci, seolah-olah mereka mencari perlindungan yang begitu rupa. Yesus datang dan hadir. Yesus waktu itu tidak berkata, jangan takut, tapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, bicara tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini satu hal yang sangat dalam sekali. Allah hadir di tengah ketakutan kita di tengah pandemi ini juga. Allah menyertai kita di tengah pandemi ini juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikutnya, Yesus juga sebelum dia naik ke surga, dia juga berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan waktu Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ya, sebelum dia naik ke surga, dia sendiri berkata di Yohanes dia meminta kepada Bapa. Ini bicara Immanuel, Allah yang menyertai, ini betul-betul Bapak Ibu. Next, ya, PowerPoint berikutnya. Bicara tentang Immanuel, Allah yang menyertai. Allah itu betul-betul menyertai kita umatnya. Dia mau naik ke surga, dia mau meninggalkan murid-muridnya, dia mau meninggalkan umatnya, tapi dia minta kepada Bapa supaya seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi penyertaan Yesus, penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya, ya, tidak hanya secara fisik waktu Yesus naik ke surga, Roh Allah yang dalam bentuk Roh, dia menyertai umatnya. Hari ini juga dia menyertai engkau dan saya, keluargamu dan keluargamu. Dan dia tidak hanya menyertai, tapi dia menolong, dia menghibur, dia mengajar, ya, dia menginsyafkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengalami ini. Dan firman Tuhan di dalam Ibrani juga dikatakan, next, kita baca ayat sama-sama ya, ayat ini. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu, ini juga makna yang sangat dalam. Kita perlu mengalami ini. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana Allah menyertai, Allah tidak pernah meninggalkan. Aku kok mengalami seperti ini, aku kok mengalami seperti ini, ya. Bangsa Israel juga disertai oleh Allah dalam tiang awan, tiang api, tapi kok ya mengalami kehausan, mengalami mereka sempat kelaparan. Bapak Ibu, bicara penyertaan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai umatnya untuk menuju kepada satu goal, satu tujuan yang itu adalah tujuan Tuhan dan bukan tujuan kita. Jadi Tuhan akan menyertai untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kadang ada kesulitan, ada masalah yang mungkin sempat Tuhan izinkan terjadi, itu merupakan bagian dari tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya engkau dan saya, pernikahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Dan bicara tentang Tuhan yang menyertai kita, ya, next. Yesus yang mau naik ke surga, dia juga berkata bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana di tempat aku berada, kamu pun berada. Aduh, luar biasa ya, saya merenungkan hal ini. Jadi Tuhan itu tidak hanya Allah, dia tidak hanya Immanuel, Allah yang menyertai kita, tapi dia itu memang betul-betul mau supaya di mana dia ada, kita ada. Jadi dia pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita semua, supaya di mana dia ada, di situ kita pun juga berada di sana. Nah, itu kan nanti bicara di rumah Tuhan. Tapi hari ini juga Tuhan mau supaya di mana Tuhan ada, di situ kita juga ada. Kita setia kepada Tuhan. Kita tinggal dalam kehendak Tuhan. Kita tidak mundur dari Tuhan. Kita tetap berkobar-kobar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan bicara tentang Immanuel, Allah yang menyertai. Natal pertama bicara Yesus lahir, dia adalah Immanuel. Tapi nanti dia akan datang kembali menjemput kita. Ya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 juga dikatakan di sana bahwa
nanti kalau kita akan bersama-sama dengan Tuhan turun di bumi yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Firman Tuhan juga katakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Bapak Ibu, Allah yang menyertai itu adalah Allah yang dari awal menyertai kita. Yesus lahir yang namanya Immanuel. Dia naik ke surga, dia mati dan naik ke surga. Roh Allah, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam engkau dan saya. Ya, nanti kita akan bersama-sama waktu Tuhan datang, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan waktu nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu hadir terus sampai nanti kita pulang ke rumah Tuhan. Nanti kita tinggal bersama dengan Tuhan dan nanti langit bumi baru kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi luar biasa ya, bicara tentang Immanuel itu. Natal tidak bisa dipisahkan dari Pentakosta, tidak bisa dipisahkan dari hari kedatangan Tuhan. Jadi Immanuel itu sebuah paket yang luar biasa. Itu yang membedakan kita dengan mungkin Allahnya orang lain ya Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu apa toh responnya kita kalau kita ini sudah ngerti bahwa ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita harus tampil beda dengan orang-orang yang lain Bapak Ibu. Khususnya di tengah yang sulit. Semua orang di dunia sekarang ngalamin masa sulit yang sama. Tapi kan apa yang membedakan? Siapa backingannya gitu kan? Siapa di belakangnya dia? Siapa yang di depannya dia? Gitu kan ya. Nah, biarlah kita sebagai orang-orang percaya di tengah masa sulit ini justru kita kesempatan untuk kita menyaksikan tentang Tuhan. Nah, ada 3 hal saja yang saya secara cepat untuk kita meresponi. Next. Mari kita responi Immanuel, Allah yang menyertai kita terus sampai akhir hidup kita, bahkan sampai nanti di bumi yang baru, di langit yang baru kita bersama dengan Dia. Mari yang pertama Bapak Ibu, kita miliki kesadaran yang tinggi. Ayo sadar orang percaya, kita punya Allah yang hadir dan menyertai kita terus, tinggal dalam hidup kita terus, ya. Daud punya kesadaran yang tinggi akan Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku bisa lari dari hadapan-Mu Tuhan? Ya, aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, di situ juga tangan-Mu menuntun aku dan memegang aku. Jadi Bapak Ibu, orang percaya ya, yang sudah dengar firman Tuhan malam ini, ayo miliki kesadaran yang tinggi. Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan yang menyertai aku. Ada Tuhan yang ada di dalam aku. Nah, sekarang tolong jangan bergerak dulu ya PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu, masalahnya sekarang ini kita itu lebih sadar akan Tuhan hadir atau lebih sadar setan yang hadir. Ya. Nah, kan ada tuh orang percaya anak Tuhan tapi dia tidak menyadari akan kehadiran Tuhan yang ada dalam hidupnya, sehingga gini takut, gitu takut. Terus yang dipikirin malah setan. Lebih sadar akan setan hadir dibandingkan sadar tentang Tuhan hadir. Jadi mau gini takut, mau gitu takut. Nah, sekarang ini di masa Covid seperti ini, apakah kesadaran kita akan Covid? Covid hadir di sana sini itu lebih kuat dibandingkan kita memiliki kesadaran akan Tuhan. Lah, sampai nggak bisa kemana-mana, ya Bapak Ibu, takut. Nah, saya berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya kesadaran yang kuat, yang tinggi, bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Badai boleh terjadi, tapi Tuhan ada hadir bersama kita. Amin. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, kemarin ada kesaksian juga. Di Dwi juga sempat cerita nih ya, anaknya sempat makan bersama temannya apa ya?
ternyata positif COVID. Waduh, takutnya kayak apa ya? Tapi puji Tuhan, ya, si cucu ini punya iman yang kita tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna buat orang takut akan Tuhan. Protokol tetap dilakukan. Ya, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, puji Tuhan, anaknya negatif. Anak saya juga sempat ini kerja, makan sama temannya, kan baik hati nih. Ngajak makan temannya, ternyata positif. Aduh, ya, jantungnya mau copot rasanya. Tapi ternyata dicek negatif. Kemarin juga ada seorang aktivis yang cerita, kantornya ditutup gara-gara pejabatnya datang dan pejabatnya itu positif. Mereka makan bersama pejabatnya, makan bersama-sama itu cedok-cedok lauk. Aduh, tapi puji Tuhan negatif. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ada saat kita sadar. Tuhan kuat membentengi kita, hidup benar, takut Tuhan, melekat pada Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Amin. Ya, Amin. Tuhan juga berkata, Yesus berkata, PowerPoint berikutnya, Yesus juga berkata, ini loh, aku gembala yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Jadi bicara tentang Tuhan menyertai itu kan Yesus sendiri berkata, aku gembala, kamu domba. Domba itu nggak bisa lepas dari gembala. Dan gembala itu tahu bahwa hidupnya adalah untuk dombanya. Sehingga dia akan bisa berjalan, dia selalu bersama-sama. Bapak Ibu miliki kesadaran yang kuat akan Tuhan dalam hidup kita, lebih dari kesadaran akan COVID. Bukan berarti meremehkan COVID ya, sehingga kita dibuat sampai takluk dengan COVID, tapi kita nggak takut sama Tuhan ya. Oleh sebab itu, Immanuel, Allah beserta kita dan keluarga kita. Dan yang kedua, miliki rasa hormat yang tinggi. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan menyertai dan selalu ada bersama dengan kita. Hormati Dia. Dia itu Tuhan Allah, Raja segala raja. Ya, firman Tuhan katakan 1 Samuel 2 ayat 30. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu, Allah Immanuel, Allah yang bersama kita. Hormati Dia. Kalau Pak Julius datang ke rumah Bapak Ibu, ya, kalau Pak Rupin datang, tentukan, aduh ya, tinggal semua apa yang ada akan ditaruh di tempat yang bagus untuk duduk, disajikan segala yang enak, dihormati dengan segala sopan dan santunnya. Ya, tapi bagaimana dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan Yonggi Cho itu ya, yang di Korea itu, dia punya kesadaran yang tinggi akan Tuhan itu hadir dan dia itu menghormati Tuhan luar biasa. Jadi kalau dia khotbah, dia menyiapkan kursi, satu kursi kosong untuk dia ada di dekatnya. Itu untuk memberi tempat Roh Kudus di sana. Dia berkata seperti itu. Saking hormatnya dia kepada Tuhan. Ya, saya juga bersyukur, saya banyak belajar dari Pak Wahyudi juga ya. Jadi Pak Wahyudi itu kalau apa-apa bangun, mau naik mobil, pegang setir, langsung refleksnya Tuhan. Ya. Mau besuk Tuhan, mau ketemu orang Tuhan, tolong. Ya. PowerPoint berikutnya, ini satu bentuk bagaimana kita menghormati Tuhan. Ya, posisikan Tuhan pada tempatnya. Tuhan adalah Raja, adalah Tuhan. Posisikan Dia pada tempatnya. Dia harus jadi yang terutama. Dia harus jadi yang terdahulu. Dia harus jadi yang terpenting. Ya, Daud itu punya kebiasaan dalam hidupnya. Dia berkata, pada waktu pagi aku mendengar Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Bapak Ibu, posisikan Tuhan pada tempatnya dalam aktivitas kita. Utamakan Tuhan dulu sebelum mengawali yang lain. Seperti Daud, mengatur persembahan dulu kepada Tuhan. Ya, datang dulu kepada Tuhan sebelum melakukan yang lainnya. Dalam pernikahan,
Hormati Tuhan dalam pernikahan. Kalau kita sebagai istri, hormati suami, karena saya menghormati suami karena saya menghormati Tuhan, ya. Kemudian dalam keuangan, hormati Tuhan dengan waktu pelayanan dan aktivitas kita. Hormati Tuhan. Nah, bicara tentang Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu, hormat kita kepada Tuhan itu bentuk yang lainnya apa? Turuti dan taati Tuhan. Itu salah satu bentuk. Kalau Tuhan menyertai kita, ya pastikan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu maunya gimana, begitu ya. Nah, Yusuf punya satu rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Di tengah orang tidak melihat dia. Ya, PowerPoint berikutnya ya mungkin ya. Di tengah orang nggak lihat dia, nyonyahnya ya, majikannya merayu dia, tapi Yusuf ini punya satu refleks yang baik dan dia berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi hormatnya dia kepada Allah sekalipun orang tidak melihat, dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau menghina Tuhannya dengan dia berbuat dosa. Bapak Ibu, orang yang punya rasa hormat yang tinggi, hidupnya tidak sembarangan, tapi betul-betul kusuk, hormat akan Tuhan, taat. Apa yang Tuhan suka dia lakukan, apa yang Tuhan nggak suka dia nggak lakukan. Roh Kudus, Tuhan itu bicara pribadi roh Allah, Roh Kudus. Kalau dia kudus, baiklah kita hidup kudus. Perkataannya kudus, pikirannya kudus, sikap tindakan kita kudus. Roh Kudus itu tertib dan teratur. Mari kita miliki gaya hidup yang tertib dan teratur, ya. Dan mari kita memberi yang terbaik, ya, dari pelayanan kita, dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari kita miliki hati yang teguh. Bapak Ibu, biarlah lewat Natal perenungan tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Surga saja Tuhan mau tinggalin untuk repot, turun ke dunia, lahir di tempat yang hina, untuk mati disalib buat kita. Ya, apalagi untuk yang lain, Tuhan pasti tolong. Nah, bicara tentang Tuhan hadir dalam hidup kita, mari kita miliki hati yang teguh, Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia ada hadir. Satu tokoh bicara tentang keteguhan hati adalah Daud. Walaupun dia sendirian, seolah-olah sendirian, karena bangsa Israel waktu diancam oleh Goliat kan mereka ketakutan. Rajanya saja mundur ketakutan. Tapi Daud itu berani berkata kepada Saul, jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang takut. Ya, aku akan datang menghadapi orang Filistin itu. Bapak Ibu, Saul berkata, kamu tidak mungkin menghadapi orang itu. Kamu tuh masih muda. Tapi Bapak Ibu, Daud punya keteguhan hati, percaya kepada Tuhannya. Dan dia berkata, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Keteguhan hati, walaupun sendiri, minoritas, tapi kepercayaan kepada Tuhan itu membawa dia pada kemenangan, ya. Dan terbukti dia menang dan menaklukkan Filistin. Bapak Ibu, hari ini apa? Ada Goliat-Goliat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Biarlah kita percaya Immanuel menyertai kita, dan Dia tidak hanya menyertai untuk diam, tapi Sefanya 3 ayat 17 dia berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan hadir dalam bisnismu. Tuhan hadir dalam keluargamu, dalam keluargaku, dalam pekerjaan kita masing-masing. Dia hadir menjadi pahlawan di antara kita untuk memberi kemenangan kepada kita atas masalah, sakit penyakit, pergumulan apapun. Immanuel, Allah menyertai kita, menang bersama Tuhan. Kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun baru bersama Immanuel, Allah menyertai kita.
Amin.